Halo, sore. Ya, sore. Sore? Coba dikencengin. Kedengaran ya? Ya. Kenapa Halo, gua tulis halo. sore di sini? Ya, Halo, oke, sore Bro Tim dan Bro Kalimas ada. Ya, Perkenalkan nama gua Prayoga, 30 tahun. Gua sudah berkeluarga, Ya. punya anak satu. Lokasi gua di Batam. ya. Kebetulan gua member AC juga. oke. Ya. Profesi gua sekarang business owner. Oke. Bisnis apa? Oke, gua mau jelasin dikit bisnis gua. Jadi bisnis gua ini di bidang sportswear distributor ya. Jadi Oke. gua itu distribusi pakaian olahraga, mainly di produknya itu jersey, bro. Oke. Tapi itu kita on demand, jadi kita nggak stok. Jadi kita based on customer. Bisa pesen nih saya, jersey ya. Iya, itu kita supply-nya di Singapura, bro. Oke. Customer-nya. Jadi yang agak unik ya. Jadi gua sekarang lagi running 2 perusahaan, bro. Jadi yang di Indonesia gua ada PT itu untuk operatingnya. Jadi gua di Singapura full remote. Jadi semua karyawan itu di Indonesia untuk operatingnya, desain, admin segala macam. Dan yang di Singapura gua running private limited, ada perusahaan gua juga. Itu Ya. khusus untuk distribusi barang ya, salesnya. Oke. Oke, jadi sekarang untuk omset itu kita di 400 juta average-nya tiap bulan. Ya. Itu kita OPEX-nya segala macam ya, sama COGS dan tax itu kita 250 juta. Jadi kita intinya tiap bulan itu bisa ada free cash flow sekitar 100 juta. Mantap. Oke, jadi untuk pribadi jadi gua ambil gaji itu 20 juta. Oke. Gua ambil dari perusahaan gua yang di Indonesia, yang PT. Dan pengeluaran gua juga segitu, 20 juta. Jadi gua ambil gaji pas-pasan aja Ya. di perusahaan gua yang Indonesia. Hutang gua nggak ada, 0. Rumah KPR gua nggak ada sama sekali, 0 semua. Jadi untuk tangganya, kalau gua ikutin tangga Ternawang ya, mungkin gua sekarang udah tangga ke-6 nih, bro ya. Karena gua Ya. kan nggak ada KPR nih. Jadi Ya. gua mungkin langsung ke pendidikan anak. Ini mungkin gua langsung ke 6 berarti. Ya. Nah, jadi target gua yang pertama, gua mau siapin pendidikan anak ini 5 miliar Ya. untuk sampai ke degree. Tapi ini gua masih bingung, bro. Gua ada opsi untuk mana gua ini di Singapura atau di Batam aja, Indonesia. Gua masih bingung, masih di mana. Tapi budgetnya segitu, 5 miliar. Untuk target berikutnya, berarti gua langsung ke tangga terakhir ya, ke-7 itu berarti ya gua gulung investment gua lah sebanyak-banyaknya. Oke. Oke, untuk dana investasi gua sekarang itu profil resiko gua sebenarnya agresif karena dulu gua sempat ada exposure juga di MSTR dan Palantir juga, gua lihat dari Brotin. Pokoknya Brotin kemarin posting gua langsung beli juga, dia Waduh, jual itu gua tinggi jual banget juga. harganya. Jadi baik. Ya gua ikutin, tapi udah gua jual semua, bro. Udah gain 100% lah itu. Oke. Oke. Nah, untuk sekarang posisi gua itu gua ada dana daruratnya semua 200 juta. Ini sebenarnya SGD ya, bro, tapi gua bikin rupiah aja biar gampang. Itu ada 200 juta di money market fund, di produknya Fullerton Cash Fund Oke. Singapura. Terus gua ada di ETF si SPX, S&P-nya domisili Ireland ada 50 juta. Ya. Terus ada Bitcoin 50 juta. Nah, itu aja. Terus gua tiap bulan berarti gua ada free cash dari company itu 100 juta yang bisa gua alokasiin. Nah, Jadi, pertanyaan gua 100 juta berarti FCF itu udah free cash flow ya. Berarti 20 juta tuh udah dari OPEX. udah, bro. Udah, itu udah Oke. sama gua kurangin juga capex tiap bulan itu gua Oke, ada kurangin mantap. 50 juga. Top itu. Nah, pertanyaan gua nih, bro. Sebenarnya pertanyaan gua satu aja nih, bro, simpel. Ya. Advice lu kira-kira untuk gua gimana ya? Advice dari kalian berdua karena gua kan main di 2 jurisdiksi berbeda nih. Di perusahaan Indonesia dan Singapura. Dan semua investment gua kan ini gua berarti pakai account yang company gua yang private limited, bro. Oke. Karena gua di Singapura gua belum ada urus IP karena menurut gua juga belum penting karena semua operation juga remote. Gua nggak perlu stay di sana juga. Ya. Yang mana cost juga lumayan kan, jadi gua nggak sama sekali bikin IP dan mungkin PR juga gua belum ada kepikiran untuk setup. Jadi gua masih stay di Batam karena di Batam juga dekat, bro, ke sana cuma 30 menit doang gitu ferry. Oke. Jadi gua bisa bolak-balik. Terus
dengan kondisi gua sekarang ini yang udah gua lakuin ini kira-kira gimana bro? Ada nggak advice atau mungkin kungfu lah bro? Gimana cara biar lebih efisien dan lebih hemat gua secara pajak dan segala macam? Oke. Jadi pertanyaan pertama, kenapa itu harus di-structure di Singapura? Itu dulu yang pertama. Karena kayaknya kalau untuk orang Indonesia biasa, kecuali ada kebutuhan yang sangat perlu banget di sana, size lu itu harusnya belum bikin private limited. Kenapa? Karena itu kan biaya accounting aja lumayan mahal kan. Hanya untuk Oh iya, bookkeeping karena dan gini bro, harus ada karena sekretaris dan satu nomini kan. oke, benar ya. Karena gini bro, sebenarnya gua udah punya exposure di Singapura customer dari 2013 sebenarnya bro, Oke. udah lama. Oke, make Tapi sense. gua baru bikin company sekarang karena customer itu dulu gua pakai partner yang di Singapura Ya. untuk rekeningnya. Tapi makin lama gua rasa gua udah perlu sendirilah gitu, independen lah. Karena customer kalau transfer ke rekening Indonesia pada nggak trust bro. Jadi mereka butuh payno gitu di Oke, Singapura. berarti untuk itu transfer. karena keharusan, harus ada structure di Singapura. Nah, kan tapi pertanyaannya gimana Benar, caranya bro. pindahin dari private limited Singapura ke Indonesia? Itu pertanyaannya mungkin. Atau lu nggak Ya, apa-apa uang itu di satu Singapura? ya, atau kalau misalnya gua pakai cara sekarang kira-kira gimana bro? Jadi gua semua dari private limited Singapura gua investnya. Oke. Akun. Sebenarnya gampang kan, target pertama mau 5 miliar ya bro tadi ya? Iya. 5 miliar untuk dana pendidikan anak. 5 miliar kan sederhana kan. Kita nggak usah ngomong dari 100 juta FCF lah. Kita potong 20% ya kan. Let's say 80 juta per bulan lu bisa tabung dengan bunga 10% aja, itu harusnya di 4 tahun 3 bulan lu bisa dapat 5 miliar gitu kan. Gak usah investasi kan? Iya, maksudnya yang simple aja. Iya. Cuman 10% lah investasi yang simple banget. 10% tuh udah. Jadi menurut gua nggak usah terlalu banyak sih, apa namanya, Dan gak perlu agresif juga ya. iya nggak perlu agresif, cukup cari 10% lah menurut gua. Oke, siap. 10% gampang banget. Itu kan ada akun di Singapura, karena akun di Singapura pasti semuanya bisa bikin lah. Interactive broker kan juga ada di Singapura tuh, bisa pakai banknya, bisa pakai Wise juga di sana, lumayan lengkap lah. Itu kamu tinggal beli Betul, indeks pakai aja, kamu tinggal beli equity US. Kamu gabung sedikit sama Singapura punya tadi apa namanya, fund kamu yang kamu pakai untuk money market, dana darurat, itu menurut gue udah oke banget gitu. Dan itu nggak usah dipikir sih, diotomisasi sih menurut Ya. gue. Jadi sebenarnya kayak gini, ini bisa dipakai kan? Belakangnya coba aja. Ini dan hitam dong bisa nggak? Oke. Udah nih, jadi hitam nah kan. Basically kan dia punya apa namanya? Wah ini nggak kedengeran nih kalau gini, harus dibawa ya. Mic-nya. Gimana nih? Oke. Wis dipakein gua. Jadi begini ya. Kayak bisa begini nih. Gini kan? Ini bisa kan? Lah mati kok mati nih. Gimana nih? Tadi gua tutup malah mati. Pencet lagi ya? Yang tadi. Yang mana? Oke. Intinya dia punya, ini kedengeran nggak semuanya? Coba kita tanya chat dulu, kedengeran nggak? Sorry teman-teman, ini baru pertama kita pakai layar canggih ini, ya. Baru pertama pakai layar canggih. Siap, bro. Kedengeran semuanya? Yang ini? Kedengaran bro. Oke, siap. Dia kan punya PT LTD nih. Dia punya PT Indonesia. Ini bisa 100 juta ya kan, FCF. Ini gue diskon 20% ya. Jadi 80 juta per bulan. Nah ini diotomisasi. Lu bisa langsung bagi aja, simple. Lu bikin gini nih, 50 juta US equity. Nah ini lu bagi saya 30 juta. Ini money market fund. Ini cari yielding. Ini bisa cari yielding 5% aja. Ini US equity ya. Jadi langsung dibagi. Otomisasi per bulan. Ini cuma butuh berarti compounding. Kalau kita diskon dikit lah ya bro. Mungkin 8%, 9%. 4 tahun. 3 bulan. Ini jadi 5 miliar. Ini cuma segini waktunya ini. Tapi juga dengan asumsi ya, bisnisnya tetap jalan ya. Ini Iya. asumsi ini, makanya tadi gue diskon. Iya. Bro. Asumsi tetap segini ya. Benar. Which is biasa nggak stabil kayak begitu, bisnis nggak begitu. Pasti. Karena apa ini sekarang? Kalau kamu kan biasanya bisnis ya bro, harus Iya. tahu analisa SWOT-nya kan. Iya. Ya, strength, weakness, ya, opportunity dan juga threat. Kira-kira apa sekarang threat yang kamu lihat ya dari industri distribusi pakaian olahraga ini? Ya. Trade-nya paling kalau kayak kemarin sih bro, waktu COVID itu,
karena nggak Covid. ada activity kan di luar kan. Ya. Ya. Tapi kalau sejauh ini karena gue udah jalan hampir 10 tahun juga, Yes. di Singapura itu unik bro, karena di Singapura mereka agak susah mau cari yang bisa on demand ya. Nah di Oke. sana pada retail semua. Jadi kita pun dari Batam juga terbantu bro, karena letak kita di Batam, kita bisa pakai ferry doang bro, 30 menit ke Oke, sana, ya. itu deket banget. Jadi kita fleksibel gitu. Oke, Makanya ada kita juga nggak. gua ada pertanyaan. Sebelum ini kan buat dikeluarin kan sebenarnya. Ini kan lu mau keluar kan dari cash flow-nya kan. Benar. Pertanyaannya, ini bisa jadi return earnings nggak? Ini bisa jadi RE nggak? Yang bisa grow top line-nya. Top line kan 400 juta tuh. Ini bisa naik nggak Betul. dengan ini? Nah, ini uniknya bro, karena tadi gua bilang gua kan agak agresif tuh. Jadi Ya. dulu sebelum gua lihat kalian, sebelum gua tahu kalian, gua tuh bener-bener resiko tinggi di bisnis bro. Jadi gua Oke. coba capital gua Oh. alihkan ke stok segala macam, gua bikin unit bisnis segala macam lah. Itu nggak jalan bro, Oke. nggak jalan. Jadi udah muntah lah gitu. Jadi gua rasa cost gua sekarang, capital gua itu gua alokasikan ya untuk hanya marketing bro sekarang. Oke. Udah paham. Jadi bisnis lu kan bisa sebenarnya naiknya begini kan? Nih, omset bisnis lu bisa begini, bisa turun kan? Intinya lu mau bikin investasi lu begini, biar sebelum pas kena ini turun lu udah oke kan hidupnya, gitu kan? Benar. Oke, kalau in the case dia udah tahu ada resikonya karena distribusi kan dia penengah kan. Yes. Dia nggak bikin produknya, dia bukan yang punya, dia bisa dipotong sama orang lain. Jadi intinya lu mau funnel duitnya begini kan, kalau udah ke bawah semua gini kan? Ke risk free Benar, asset ya. Ya. Iya. Oke. Simpel banget, itu diotomisasi aja jadinya. Tinggal diotomisasi terus dibagi. Oke, paham? Oke. Bro, ada satu lagi nih. Ya. Singkat banget. Kan tadi di situ ada pilihan stock pick tuh satu ya, US. Gue Ya. lagi cari-cari juga karena kemarin Palantir kan gue udah kosongin semua karena ngikut Bro Tim kemarin. Jadi gue Ya. jual semua juga. Gue lagi ngulik FSLR nih bro, First Solar. Ya. Menurut lu itu gimana bro? Gua Karena gini. gua udah cek kompetitor segala macam, itu kayaknya oke sih gitu. Tapi gua masih butuh keyakinan gitu. Oke, satu kan lu bukan full time karena lu tadi nggak punya conviction, lu nggak tahu apa yang lu beli, lu baru masih ngikut-ngikut. Saran dari gua adalah lu belajar dulu, gitu. Belajar dulu. Oke. Dan kalau misalnya di ternak uang sendiri kita kasih 7 ya bro ya. Ya. Kita ada 7 sih. Yang gini, yang kita kasih itu sebenarnya bukan stock pick, tapi itu ibaratnya equity US yang compounder yang emang targetnya turnover 8 tahun sampai 10 tahun sekali. Jadi nggak dilihat dalam 1-2 tahun. Ya. Gitu. Oke. Kasih contoh ya, kita kasih satu ya bro ya. Satu tuh Moody's Corp. Ini gimana cara hapusnya? Gini ya? Oh iya, canggih banget. Nah gini. Gini ya hapusnya. Kok kalau ini bisa setahun nih gue begini? Hah? Bisa clear all gak sih? Iya bisa clear all nggak ini? Gimana caranya? Oh benar. Oh tinggal nyala lagi. Wah canggih emang dosen ini. Oh, iya. emang canggih. Oke. Kamu kan beli perusahaan itu. Ini perusahaan nih kan, gue gambarin perusahaan nih. Nah perusahaan tuh ini rumah bukan perusahaan ya. Perusahaan tuh kamu beli apa? Kamu beli dia tuh ngasilin duit kan dari tahun ke-1, tahun kedua, berapa tahun ketiga. Ini kan mesin uang kan. Kamu prediksi ya. Nah kita cari perusahaan ada satu yang selama 100 tahun ini grow 10% terus loh per tahun. Ini 10% terus dia. Selama ini udah 100 tahun nih. Nah, perusahaan namanya Moody's Corp. Ini rating agency kalau kalian tahu. Ini selama 100 tahun revenue naik 10% konsisten tahun ke tahun, ya. Jadi ini salah satu saham compounder yang ada di portfolio kita dan ini di portfolio Warren Buffett juga. Jadi kita nggak ribet gitu. Kalau play kayak MSTR dan lain-lain itu emang kita tahu momentumnya kapan. Tapi kalau untuk yang seperti ini kita hold for very long time gitu. Salah satunya ini. Dan kita ada 6 yang lain ya bro ya. Yes. Tapi itu ada di dalam ternak uang ya, ada di platformnya. Dan kayaknya kita ajarin juga bro caranya DCF. Coba lu Oke. bisa share screen kali di sini. Oke. Nah. Nah, Oke. coba dibuka tuh discounted cash flow. Ya. Nah, ini kalau misalnya bro nanti belajar, kita ada secara detail banget. Jadi ini valuasi yang dipakai sama semua hedge fund ya, semua Yes. Warren Buffett.
Jadi lu mendiskon arus kas masa depan perusahaan gitu. Nah, itu dia. Ya. Jadi ini adalah materi yang kita ajarin di dalam. Kalau kita jelasin di sini mungkin nanti kelarnya nanti malam, Bro. Iya, karena ini modulnya juga Satu aja udah lama, panjang, ya. Kelarnya nanti malam gitu. Kalau kita kelarin sekarang, jadi itu dulu ya, mungkin untuk bro kita yang satu ini. yes. Prayoga, semoga Oke, bantu bro. ya. Thank you bro, thank you. Oke, mantap.